Hai, selamat pagi semua. Apa kabar pagi ini? Ya, mudah-mudahan tetap sehat, tetap baik, tetap semangat menjalani hari-hari walaupun udah 2 minggu ya. Kita belajarnya gantian. Ada yang sekolah hari ini, kemudian besok harus PJJ, lalu sekolah lagi, lalu PJJ lagi. Ya memang ada yang harus begitu. Memang ada juga yang PJJ terus, ada juga yang di rumah terus, ada juga yang di sekolah terus, dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa semuanya. Yang penting kita bisa menjalani sekolah kita, pendidikan kita. Apalagi di antara kalian ada yang sudah kelas 6 kan? Sebentar lagi ujian, sebentar lagi naik ke SMP ya. Kita harus tetap semangat belajar dan segala sesuatunya kita perjuangkan supaya kita bisa sekolah lanjutan yang baik dan kita bisa menata masa depan kita dengan pendidikan yang baik. Ya, walaupun memang keadaan sekarang tidak ideal, tetapi kiranya Tuhan terus memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat untuk belajar. Oke? Ya, hari ini kita akan beribadah lagi kepada Tuhan. Kita mau kebaktian, kebaktian siswa kita ya. Kita akan persiapkan hati kita untuk ibadah kita hari ini. Yuk mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian ya. Kita nyanyi sama-sama, Bapak akan memandunya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biar ini jadi doa kita kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kami semua, baik ketika kami beribadahnya di rumah dengan papa mama, maupun ketika kami beribadah di sekolah dengan rekan-rekan kami, dengan teman-teman, dengan bapak ibu guru. Tuhan akan memberkati. Kami sudah memuji Tuhan, biarlah kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami mau membuka Alkitab kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami baca hari ini dan kami bisa melakukannya. Sekalipun kami masih kecil, masih kelas 4, kelas 5, kelas 6, tetapi Tuhan yang memberkati kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Bapak yang akan menyampaikannya, Tuhan yang akan tolong supaya bisa menyampaikan dengan sederhana bagi anak-anak semua.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar masih tetap ya dengan mencintai Tuhan, dicintai oleh Tuhan, karena kita sudah belajar itu kan dari kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang mencintai dan dicintai oleh Tuhan. Dan hari ini pun kita akan belajar dengan tema yang hampir sama, yaitu menjaga agar kita tetap bisa mencintai Tuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap mencintai Tuhan? Kita akan dasari dengan Filipi pasal 3. Yuk, buka Alkitabnya sama-sama ya. Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Ya, Bapak bacakan, anak-anak sekalian disimak ya di rumah ya. Filipi 3 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Nah, anak-anak sekalian, kita masih tetap akan belajar tentang mencintai Tuhan ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Tuhan mencintai manusia, mencintai kamu, mencintai papa mama, mencintai bapak juga. Buktinya apa? Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita dan memberikan berkat penyertaan bagi kita sampai hari ini. Dan sekarang kita belajar tentang bagaimana kita bisa mencintai Tuhan selalu. Nah, Bapak akan mulai dengan sebuah cerita seperti ini. Suatu hari di satu pinggiran kota lah gitu. Ada seorang ibu yang tinggal di situ sama suaminya gitu ya. Ibu ini tinggal sama suaminya di pinggiran kota. Suatu hari dia dikejutkan karena apa? Di sebelahnya tadinya ada rumah kosong kan? Rumah kosongnya diisi oleh tetangga baru. Jadi tetangga baru itu pindah ke sana, datang ke rumah sebelahnya itu. Dan kenapa ibu ini terkejut coba? Ya, karena ketika tetangga barunya itu pindah, waktu datang itu mobil pengangkut pindahan itu ya, mobil truknya, orang ini bawa banyak sekali barang ke rumah barunya itu. Tapi yang bikin ibu ini terkejut apa? Di samping barang-barang, misalkan ada piringnya, ada tempat makannya, lalu ada sofa, ya ada tempat tidur. Ternyata tetangga baru ini juga bawa beberapa alat musik. Ada drum, ada gitar, ada piano, ada keyboard. Wah, banyak sekali. Aduh, ibu ini lalu pikir, pasti ini akan ribut sekali nih. Itu kan dia punya alat musik, punya drum, punya keyboard, punya gitar. Nah, pasti akan ribut nih. Pasti mereka akan main musik nih dan seterusnya. Dan ternyata benar, anak-anak. Beberapa hari kemudian setelah tetangganya itu merapikan rumahnya, beberapa hari kemudian setelah rumahnya itu rapi dan lain sebagainya, maka ibu ini sering sekali melihat beberapa anak muda sering main ke rumah sana, lalu mereka main musik, pakai drum, pakai gitar, pakai keyboard, dan ibu ini merasa terganggu ya. Aduh, kok ribut kali ya main musiknya di sana. Kok ribut kali ya dia main musik terus ya, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Sampai ibu ini merasa terganggu. Tapi mau gimana ya? Mau marah, dia nggak berani ke sebelah. Karena itu kan rumah orang juga sih gitu. Tapi nggak marah, diam saja, dia terganggu. Akhirnya, ibu ini ya, ketika suaminya pulang kerja, ibu ini lalu bilang kepada suaminya itu, "Pak, kayaknya kita harus pindah deh. Aduh, aku nggak betah Pak di rumah sini. Terganggu, berisik Pak. Tetangga itu nyanyi, terus main musik, terus mereka itu mengganggu sekali," kata ibu ini kepada suaminya. Lalu suaminya bilang, "Kamu yakin mau pindah dari sini? Sebab kalau kita pindah," kata suaminya, "ada banyak loh orang yang mau tinggal di rumah kita. Ada banyak orang yang iri sama kita, pingin tinggal di sini. Kenapa coba? Karena tetangga baru itu ternyata adalah kelompok band terkenal, disukai banyak orang, banyak fansnya.
Sehingga kalau kita pindah dari rumah ini, maka fansnya orang itu akan senang tinggal di sini, setiap hari lihat kelompok band yang terkenal itu. Wah, mendengar hal ini, ibu itu ya, istrinya lantas coba cari di Google lah, siapa sih Pak nama kelompok bandnya? Lalu dia cari di Google. Wah, ternyata benar, itu kelompok band terkenal. Tetangganya itu dia baru tahu, ribut main musik terus, ternyata itu kelompok band terkenal. Wah, lalu ibu ini mulai bilang sama suaminya, nggak jadi pindah deh, aku malah, ibu nggak apa-apa lah, dia bilang. Lalu dia dengerin musiknya, lalu sesekali ibu ini selfie gitu ya, ke arah rumah sebelahnya ketika sebelahnya lagi latihan dan seterusnya. Lalu dia pamerin kepada tetangga-tetangganya, kepada teman-temannya, bahwa dia punya tetangga sebelah kelompok band terkenal. Yang tadinya ibu ini tidak suka, tiba-tiba ibu ini berubah. Yang tadinya tidak suka, sampai-sampai mau pindah gitu ya, menjadi suka dan gak jadi pindah. Nah, kita perhatikan, apa yang membuat ibu ini berubah pikiran coba? Yang tadinya dia nggak suka sampai minta pindah, sekarang menjadi suka, nggak mau pindah, bahkan selfie-selfie lagi di dekat rumahnya. Kenapa coba? Ya betul, karena dia baru tahu, dia akhirnya kenal bahwa tetangganya adalah kelompok band yang terkenal. Jadi anak-anak sekalian, karena dia kenal, maka dia mulai menyukai. Karena dia kenal, maka dia menjadi fansnya. Ya kan? Makanya peribahasa bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah kenal, maka akan semakin sayang. Nah, begitu pula dengan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Judul kita hari ini apa? Bagaimana caranya supaya kita bisa kenal, kita bisa cinta Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap dan selalu mencintai Tuhan Yesus? Ayo, bagaimana caranya? Betul. Firman Tuhan hari ini, Filipi 3 ayat 10 mengajarkan kita untuk, kalau kita ingin mencintai Tuhan Yesus, semakin cinta Tuhan Yesus, selalu cinta Tuhan Yesus, maka belajarlah untuk mengenal Tuhan Yesus dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus melalui Alkitab. Minggu lalu kita sudah belajar. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Maka kita akan mengenal Tuhan Yesus. Bersekutu dengan Tuhan Yesus, caranya gimana Pak? Ibadah, bisa. Sekolah minggu di gereja, yes. Berdoa bisa Pak? Tentu. Ya, itulah caranya supaya kita bisa tetap dan selalu mencintai Tuhan. Dengan cara kenal dengan Tuhan melalui Alkitab. Bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui ibadah, sekolah minggu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, yuk, jangan malas baca Alkitab supaya kita bisa mengenal Tuhan. Jangan malas ibadah, sekolah minggu, jangan malas doa, sibuk main game terus. No. Tapi kita mau punya waktu doa. Waktunya ibadah, kita ibadah. Waktunya kebaktian, waktunya sekolah minggu, kita sekolah minggu. Maka kita akan mengenal Tuhan. Dan semakin kita kenal Tuhan, semakin kita cinta Tuhan. Oke? Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau menjelaskan lagi bagi kami, agar kami bisa terus menjaga cinta kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mencintai kami. Kami mau belajar untuk mencintai Tuhan dengan cara mengenal Tuhan melalui pembacaan Alkitab kami. Kami mau belajar terus mencintai Tuhan dengan cara bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui kebaktian, melalui sekolah minggu, dan lain sebagainya. Tuhan yang menolong kami supaya kami tidak malas baca Alkitab. Tuhan menolong kami supaya kami tidak malas berdoa, tidak malas untuk beribadah, tidak terganggu dengan sekolah minggu, tetapi kami rajin dengan semuanya. Terima kasih ya Tuhan.
Inilah kami anak-anak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menolong kita bersama, ingat ya, tetap baca Alkitabnya supaya kenal Tuhan, tetap berdoa, tetap kebaktian, sekolah minggu, supaya kita punya relasi bersekutu dengan Tuhan, supaya dengan pengenalan, dengan bersekutu dengan Tuhan, kita semakin cinta Tuhan dan dicintai Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.